Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bitilawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bijahil Qur'an wa nawwara abdanana binuril Qur'an wa bayyadha wujuhana fi barakatil Qur'an. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah atas nikmat, atas limpahan karunia dan rahmatnya, sehingga di Jumat kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Karena orang-orang yang beruntung itu, kata Nabi, adalah mereka yang ketika diberikan nikmat, diberikan karunia dan rahmatnya, kemudian mampu meningkatkan kualitas ibadahnya. Maka mudah-mudahan kita menjadi golongan orang-orang yang selalu meningkatkan ibadah. Karena tentu wujud rasa syukur yang selalu harus dimiliki adalah bagaimana kita berterima kasih kepada Allah dengan selalu meningkatkan ibadah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in tabi'in, at-tabi'ut tabi'in, serta kepada kita umatnya yang selalu berusaha, berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, tak lupa khotib senantiasa berwasiat, wabil khusus untuk diri khotib pribadi, umumnya untuk jamaah Jumat sekalian. Marilah kita sama-sama untuk meningkatkan ketakwaan, takwa yang sebenar-benarnya, takwa yang sesungguh-sungguhnya, dan takwa yang sesempurna-sempurnanya. Berupaya, berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syaitan laknatullah tidak akan pernah ridho pada anak cucu Adam dalam ketaatan. Maka tentu kita bermohon kepada Allah agar kita senantiasa dijauhkan, baik diri kita maupun keluarga kita,
dari godaan setan, dari hal-hal yang senantiasa menggiring pada kemaksiatan, hal-hal yang senantiasa menggiring pada dosa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka hadirnya Jumat tentu selain pengguguran dosa dari Jumat ke Jumat dengan catatan ikhlas karena Allah, dengan catatan melaksanakan kegiatan Jumat dengan penuh kesungguhan, dengan catatan amaliyah Jumat dikerjakan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, maka tentu insya Allah dosa yang kita lakukan, baik yang disengaja maupun tidak, harapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala hilangkan. Dan tentu yang paling penting adalah bagaimana dengan hadirnya Jumat dengan pesan khutbah. Harapannya adalah kita semakin diingatkan tentang takwa, kita semakin takut kepada Allah, dengan harapan mampu dengan kesungguhan hati, mampu melaksanakan apa yang betul-betul menjadi apa yang diridhoi oleh Allah. Dan tentunya berharap agar Jumat yang kita lakukan tidak hanya sekedar menggugurkan dosa, tapi kemudian menjadi spirit, menjadi penyemangat kita dalam beribadah, yang kita tidak pernah tahu kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita. Harapannya adalah ketika Jumat dilakukan dengan kesungguhan, ketika Allah menjemput kita, kita dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan Jumat kali ini khatib ingin menyampaikan beberapa pesan kandungan di dalam Al-Quran, wabil khusus di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71 ini bukan surah yang asing, sering disampaikan oleh para khatib. Maka siang hari ini setidaknya kita memurajaah kembali terkait pesan dan kandungan yang terdapat di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Kandungan apa yang akan kita dapatkan di siang hari ini, hadirin yang dirahmati Allah? Yang pertama, ketika Allah memanggil kita dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya hai orang-orang yang beriman. Para ulama sepakat setidaknya ada 3 hal yang harus kita ketahui ketika Allah menyeru dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Apa pesannya? Para ulama menyebutkan setidaknya ada 3. Yang pertama, ketika kalimat di dalam Al-Quran diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka tentu ada hal penting setelahnya. Yang pertama boleh jadi ada perintah yang harus dikerjakan. Yang kedua boleh jadi ada larangan yang harus ditinggalkan. Boleh jadi ada berita di dalamnya yang harus diperhatikan. Nah, kira-kira yang mana? Yang pertamakah perintah yang harus dikerjakan,
atau larangan yang harus ditinggalkan atau berita yang harus diperhatikan. Maka di surah Al-Ahzab di ayat 70 ini Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha. Ada pesan penting di situ, ya. Walaupun ketika kita lihat dan kita simak sebelumnya, di ayat sebelumnya, ya, dan ayat sesudahnya, tentu kalau kita lihat dari pesannya Asy-Syaikh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, beliau menafsirkan bahwa wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan takutlah kalian melakukan perbuatan yang Allah benci, apalagi perbuatan yang menyakiti Nabi. Maka kalimat takwa itu menjadi hal yang sangat penting kemudian diketahui, karena ada pesan untuk kita semua untuk kemudian mampu kita jalankan. Maka di pesan yang pertama, di kalimat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah, karena ini merupakan satu ketentuan dan ketetapan yang mutlak sifatnya dimiliki oleh seseorang. Orang yang beriman kemudian dia mampu melaksanakan apa yang diperintah Allah dengan kesungguhannya, melaksanakan perintah Allah dengan keridhoannya, dan melaksanakan perintah Allah dengan keikhlasannya. Maka ini menjadi sangat penting dimiliki oleh kita semua, oleh diri kita semua, oleh anak keturunan kita semua. Maka di kalimat itu perintah yang perlu kita camkan adalah bagaimana kita memiliki ketakwaan yang sempurna, memiliki rasa takut kepada Allah, memiliki ketaatan kepada Allah tanpa alasan apapun, tanpa balasan apapun, karena ini menjadi satu hal yang perlu dimiliki oleh setiap mukmin. Pesan yang kedua, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kalimat takwa ini kemudian disandingkan dengan kalimat waqulu qaulan sadida, dan katakanlah oleh kalian perkataan yang benar. Perkataan yang benar disandingkan dengan ketakwaan, maka ini kemudian satu hal yang sangat spesial, yang sangat istimewa, yang kemudian ketika memiliki keimanan seorang muslim, dia mampu memiliki ketakwaan dan kemudian diiringi dengan perkataan-perkataan yang benar. Maka kalau kita lihat dalam tafsir terkait dengan waqulu qaulan sadida, yang pertama adalah Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan kata qaulan sadida adalah perkataan yang benar, perkataan yang jujur dan tidak menyimpang antara perkataan dan perbuatan. Ini berat, sungguh sangat berat. Bagaimana kita dituntut untuk mampu mensinkronkan antara lisan dengan perbuatan yang kita miliki. Tidak hanya sekedar mampu berbicara, tidak hanya sekedar mampu memerintah, tidak hanya sekedar mampu menginstruksi, tapi bagaimana kemudian pesan yang disampaikan benar adanya. Tidak ada indikasi hal-hal lain yang kemudian menjadikan kejujuran itu menjadi sesuatu yang ditumpangi. Ini yang diwaspadai. Maka kalimat waqulu qaulan sadida ini adalah merupakan sebuah perkataan yang tidak hanya mampu kita sampaikan. Barangkali khatib mampu menyampaikan
Berkatalah jujur. Berkatalah jujur. Pada kenyataannya kita terjebak dengan keadaan yang akhirnya kemudian berkata bohong. Maka pada kesempatan ini mari kita sama-sama merenungkan, bertanya pada diri kita, seberapa banyak setiap aktivitas yang dilakukan dari pagi sampai malam yang di dalamnya kemudian terdapat banyak kebohongan-kebohongan, baik secara lisan, secara perbuatan, secara tindakan. Dan ini tentu perlu saling mengingatkan di antara kita semua muslim. Tidak bisa untuk berkata jujur sendirian, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Perlu ada dorongan, perlu ada dukungan, agar bagaimana kemudian kejujuran ini tidak hanya kemudian menjadi slogan. Tidak jarang di sekolah-sekolah kemudian terpampang jelas, baik di ruang-ruang kantor, di ruang guru, di ruang kelas. Jujur akan membawa kalian pada kebenaran, dan kebenaran akan membawa pada surga. Tapi kenyataannya tidak sedikit di antara anak-anak kita barangkali saat ulangan mencontek dengan alasan ingin mendapatkan nilai terbaik, ingin mendapatkan hadiah, ingin mendapatkan reward. Dan itu adalah kembali kepada hati setiap manusia. Karena ternyata kejujuran, kata para ulama, adalah bagaimana tidak hanya mampu lewat lisannya, tapi kemudian bagaimana jujur itu terlahir dari hati yang bersih. Dan itu sekali lagi perlu dilatih, perlu dikondisikan, dan perlu kemudian dibangun. Maka kemudian ketika Al-Quran menyebutkan qu anfusakum wa ahlikum naro, dari diri yang hebat maka akan terlahir keluarga yang hebat. Ketika diri yang naudzubillah tidak mampu membawa dirinya, maka bagaimana dengan keluarganya, bagaimana dengan anak turunannya, bagaimana dengan saudaranya, bagaimana dengan tetangga kiri kanan. Maka tentu sekali lagi waqulu qaulan sadida itu adalah hal yang patut kita perjuangkan. Selanjutnya Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar kemudian menjelaskan terkait dengan qaulan sadida tadi, yaitu adalah ucapan yang tepat, yang timbul dari hati yang bersih. Sebab ucapan adalah, kata beliau, gambaran dan apa yang ada di dalam hatinya. Kalaulah dia hatinya baik, maka ucapannya itu akan terlihat dari apa yang keluar dari ucapannya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha dan ampunan Allah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegaskan terkait dengan perintah takwa dan jujur, perintah takwa dan berkata benar. Ittaqullah qulu qaulan sadid. Di dalam sabda beliau menyebutkan innallaha azza wa jalla ya'muruni an amurakum an tattaqullaha ta'ala wa an taqulu qaulan sadida. Sesungguhnya Allah azza wa jalla memerintahkanku, kata Nabi, agar aku memerintahkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala dan mengatakan perkataan yang benar. Maka tentu dua hal tadi terkait dengan ketakwaan dan berkata yang benar dari hati
itu sesuatu hal yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalan dan mengampuni bagimu dosa. Kenapa harus memiliki ketakwaan? Kenapa harus memiliki perkataan yang benar? Karena ternyata dua hal itu yang akan mengantarkan pada perbaikan amal. Dua hal tadi akan mengantarkan pada pengampunan dosa. Ketika kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemudian lisan yang kita sampaikan, ketika ketakwaan itu menjadi sesuatu hal yang diperjuangkan, maka kata Allah, aku akan perbaiki amal-amal kalian dan aku akan mengampuni setiap kesalahan-kesalahan kalian. Artinya apa? Artinya adalah seseorang yang beriman, yang memiliki ketakwaan dan memiliki perkataan yang benar, maka itu orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari di khutbah yang kedua ini kita bermohon kepada Allah agar kita diberikan petunjuk, diberikan hidayah, diberikan penjagaan, agar kita selamat, tidak hanya selamat di dunia, tapi kemudian kita diselamatkan di akhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.